Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari kitab Nabi Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jemaat dikasih Tuhan, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Dan ayat firman Tuhan pagi ini mengatakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Artinya Tuhan sesungguhnya bisa menyelamatkan. Dan sangat mudah bagi Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh tangan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan. Karena dia sanggup melakukan segala sesuatu. Termasuk menyelamatkan hidup kita dari segala problem, dari segala permasalahan yang kita hadapi. Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Dan pendengarannya pun tidak kurang tajam untuk mendengar. Ya, artinya bahkan begini, sebelum kita mengucapkan doa kita, dia sudah tahu. Dia mendengar jauh melebihi dari yang kita pikirkan. Jadi sesungguhnya doa-doa yang kita naikkan, ya Tuhan pasti mendengar. Ya, kadang-kadang kita berpikir aku udah berdoa dan Tuhan tidak mendengarkan doaku. Salah. Itu salah. Ya, Tuhan pasti mendengar. Tangannya tidak kurang panjang, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi ini masalahnya. Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dosa inilah, kejahatan kita ini membuat kita terpisah dari Allah. Ya, karena itu kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan ini, berarti ya yang menjadi penghalang doa-doa kita, yang menjadi penghalang kok Tuhan nggak segera menolong, salah satu ya catat ini adalah dosa atau pelanggaran atau kejahatan kita. Ya, jadi kalau demikian bagaimana solusinya? Kita harus bertobat. Ya, minta ampun dari segala kejahatan yang kita lakukan. Mungkin kejahatan tidak selalu sesuatu yang kita lakukan oleh tangan kita. Ya, kita melakukan sesuatu yang masalah gede. Ya, misalnya
penjamretan, korupsi, atau bahkan mungkin tindakan kriminal yang lainnya. Tidak selalu seperti itu. Bahkan sesuatu di hati kita, ya, motivasi yang salah di hati kita, ya, itu termasuk juga kejahatan. Hati-hati, ya, karena Tuhan melihat jauh melebihi apa yang kita tahu. Dia mendengar jauh melebihi apa yang kita mengerti. Karena itu segala sesuatu itu terbuka dalam pandangan Tuhan. Jadi kalau kita menyadari ada ayat yang mengatakan bahwa pemisah kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu, yang membuat dia seakan-akan menyembunyikan diri, ya, seakan-akan Tuhan itu nggak bisa dengar, ya, itu karena ada dosa. Bukan Tuhan tidak mendengar, tetapi dosa ini menjadi penghalang. Jadi solusinya adalah ayo bereskan. Cara pemberesan dosa adalah dengan bertobat, ya, minta ampun kepada Tuhan, minta Tuhan mentahirkan hidup kita. Ya, itulah caranya. Kita tidak bisa menebus dosa kita sendiri. Oh, aku mau buat kebaikan yang banyak, aku mau buat amal yang banyak. Itu tidak bisa menebus kejahatan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Karena pengampunan itu adalah anugerah, kasih karunia dari Tuhan. Jadi untuk mendapatkan kasih karunia itu, pengampunan itu, supaya, ya, kita tidak terpisah lagi dari Tuhan adalah dengan kita bertobat, minta ampun kepada Tuhan, dan meminta Tuhan Yesus memulihkan kita, mentahirkan hidup kita. Nah, karena Yesus sendiri adalah Dia yang menjadi penghubung kita. Artinya, melalui pengorbanannya kita diberdamaikan dengan Allah. Jadi, penghalang doa-doa kita, ya, pemisah antara kita dengan Allah adalah dosa dan kejahatan kita. Karena itulah kita butuh Yesus. Karena Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Melalui Yesus kita dipulihkan kembali hubungan dengan Tuhan. Melalui Yesus hidup kita sekarang bisa terkoneksi, terhubung lagi dengan Tuhan. Sehingga tidak ada pemisah lagi kita dengan Tuhan. Zaman dulu butuh ruang Maha Kudus. Sekarang tirai bait Allah waktu itu sudah terbelah. Artinya setiap orang tidak perlu, ya, tidak perlu untuk kita takut datang kepada Tuhan. Justru ketika kita menyadari kesalahan kita, segera datang kepada Tuhan. Ya, nggak perlu bawa domba lagi ke bait Allah, ya, karena korban Yesus sudah cukup untuk menebus dan mengampuni dosa kita. Sekali lagi, sikap hati kita, pertobatan kita, supaya kita disucikan dari dosa dan kejahatan kita, sehingga Tuhan akan segera menolong kita dan menyelamatkan hidup kita dari segala permasalahan yang terjadi. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menyadarkan, mengingatkan kami sungguh penghalang sesungguhnya kami dengan Engkau. Penghalang doa kami, salah satunya dosa, kejahatan kami. Dan kami mau selalu merendahkan diri, mohon ampun ya Tuhan, untuk segala kejahatan, segala dosa kami. Dan kami mau pemulihan yang dari Tuhan, sehingga kami tidak lagi terpisah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang membuka jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, sukses menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.